Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan maghrib yang penuh dengan barakah ini, penuh dengan kemuliaan ini. Allah masih anugerahkan, Allah masih curahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Kemudian tidak lupa senantiasa kita basahi lisan kita dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya, kullu 'am wa antum bi khair. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan suci Ramadan, ya, bulan yang dimana bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan yang sangat banyak sekali keberkahan di dalamnya, pahala dilipat gandakan, ya. Bahkan ada satu malam yang di situ ibadah kita bernilai 1000 bulan. Kalau kita ibadah hanya sebatas melihat kepada bulan Ramadan saja, ya, maka pasti setelah bulan Ramadan kendor lagi tuh. Gitu Pak ya, karena banyak nih pahalanya nih, kita gas lah di bulan Ramadan, tapi ternyata kendor lagi setelah bulan Ramadan. Ini nggak ada pengaruhnya, ya. Maka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang betul-betul ingin berubah, ya, ingin ada perubahan dalam dirinya, dia tidak membatasi ibadah pada satu waktu saja. Memang betul, ya, ibadah itu ada waktu-waktu afdalnya, ada waktu-waktu utamanya, ya, tapi tidak menutup untuk diri kita untuk terus gas terus gitu Pak ya, dalam beribadah. Jadi tidak melihat kepada waktunya, ya. Tidak hanya melihat kepada waktunya, mau itu di bulan Ramadan, mau itu di luar bulan Ramadan. Mari kita senantiasa tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya. Yang tadinya di bulan Ramadan sudah rajin sholat tahajud, ayo, ya, teruskan tren positif kita di bulan-bulan yang lainnya. Ini sudah masuk bulan Syawal, ya. Bapak-bapak sudah puasa sunnah semua sudah? Selesai. Ya, itu, ya. Dalam hadisnya kan jelas, ya Pak ya. Itu keutamaannya sangat besar sekali.
Ya. Maka ayo kita charge terus ya, supaya amalan kita, supaya hati kita betul-betul ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ikhlas ya, mau itu dikasih kewajiban seberat apapun ya, akan dikerjakan. Kira-kira begitu Pak ya. Baik Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, sebelum kita masuk kepada pembahasan pertama ya, jadi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita seputar kajian fikih ya, kajian fikih. Kita kirimkan dulu doa apa ya? Kita kirim doa dahulu, pertama untuk guru-guru kita, yang kedua untuk orang tua kita, kemudian yang ketiga untuk orang-orang yang saat ini sedang ditimpa musibah ya, baik itu berupa sakit dan lain sebagainya, terkhusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang di mana Pak? Di Palestina ya. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah ampuni dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah ringankan musibah ya daripada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesulitan dan musibah saat ini. Allah sembuhkan ya, orang-orang yang saat ini sedang sakit, dan khususnya untuk saudara kita yang sedang berada di Palestina. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan ya. Allah berikan keteguhan dalam hati dan jiwa mereka. Ala hadhihi niyyah khususan li masyayikhina, khususan li masyayikhina wa li walidina wa li awladina. شفاءنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terus-terusan Pak ya, didoakan supaya saudara-saudara kita yang di sana segera mendapatkan kemenangan gitu ya. Karena dengan apa lagi kita membantu kalau bukan dengan doa gitu ya. Baik. Bapak-bapak jamaah sekalian, kemarin atau pertemuan sebelum bulan Ramadan kita sudah masuk ke bab thaharah ya. Bab tentang bersuci. Baik. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, ketika mewajibkan, ketika mengharuskan sesuatu untuk dikerjakan, pasti ada hikmahnya gitu ya. Pasti ada hikmah yang terkandung dalam kewajiban sesuatu tersebut. Dalam taharah contoh, apa hikmah daripada taharah itu sendiri? Kenapa kita harus bersuci? Nah itu ya. Apa hikmah dari pensyariatan taharah atau bersuci? Maka para ulama mengatakan di antara hikmah yang terkandung dalam pensyariatan bersuci adalah annat taharata min dawa'i al-fitrah. Fitrah kita ini, manusia ini Pak, mendorong untuk senantiasa suci Pak ya, betul ya? Kita nih orang manusia lebih senang kotor apa suci apa bersih? Nah, suci. Ya. Jadi karena fitrahnya manusia itu adalah suka akan kebersihan, suka akan kesucian, ya. Fa innal insana yamilu ila an-nadhafati bi fitratihi wa yanfirru bi tab'ihi min al-wasakhati wal qadarah. Walamma kana al-islamu dinul fitrah. Ya. Jadi fitrahnya manusia itu ingin cenderung kepada kebersihan dan selalu menghindari pada hal-hal yang kotor, hal-hal yang menjijikkan
ya, qadzarah, menjijikkan. Karena fitrahnya manusia itu suka kebersihan, dan walamma kanal Islam, dan agama Islam adalah agama yang fitrah, ya, agama yang suci, kana tabi'iyan ay ya'mura bit taharah, maka sudah selayaknya, ya, Islam itu menyuruh, Allah itu memerintahkan untuk bersuci, senantiasa menjaga kesucian. Kemudian hikmah yang selanjutnya, al-muhafazatu ala karamatil muslim, menjaga akan kehormatan dan kemuliaan seorang muslim, wa izzatihi, dan izzahnya. Fannasu yamiluna bi tab'ihim ila an-nadhif wa yarghabuna bil ijtima'i ilaihi. Orang-orang itu sukanya kan kumpul sama orang-orang yang bersih juga, Pak, ya. Nah, kita kalau seandainya kumpul sama orang yang bau, punten ya, wangi, harumnya kurang aja. Nah, jadi kan agak terganggu tuh, nggak suka lah, ya. Sukanya duduk sama orang-orang yang harum gitu ya, yang bersih. Wa yukrihunal wasikh, dan membenci hal-hal yang kotor. Wa yahtaqirunah, bahkan menghinanya. Wa yanfiruna minhu, bahkan menjauhi hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, tidak bagus lah dalam segi pakaian, ya, dalam segi wangi-wangian, ya. Walamma kana al-islamu harisan ala karamatil mu'min wa izzatihi amara bin nadhafah. Ya, hampir sama seperti yang pertama tadi, ya. Kalau yang pertama tadi karena kebersihan atau kesucian itu adalah hal yang fitrah bagi manusia, ya, maka hikmah yang selanjutnya adalah al-muhafadzah, menjaga akan kehormatan dan kemuliaan seorang muslim, ya. Masih banyak lagi sebetulnya hikmah-hikmah yang lainnya, ya. Baik, ya, tidak banyak, tidak panjang lebar, ya, karena hikmah insyaallah sudah bisa kita akses, ya, sudah kita bisa rasakan sendirilah hikmah daripada kebersihan atau nadhafah itu atau taharah itu sendiri. Kita mau masuk kepada pembahasan taharah yang pertama. Sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya, ada yang namanya wasail, alat-alat untuk bersuci, ya. Alat-alat untuk bersuci. Baik. Alat-alat untuk bersuci ada berapa, Pak? Masih ingat? Yang paling utama apa tuh? Air, ya. Wasilah ataupun wasail atau alat untuk bersuci yang pertama adalah air. Yang kedua debu, ya. Yang ketiga apa, Pak? Selain air dan debu? Masih ingat? Istinja kalau nggak ada air, batu, ya. Kemudian yang terakhir ada ad-dibag. Dibag itu nyamak, ya, samak, mensamak, ya, kulit yang tadinya najis, ya, kulit bangkai yang tadinya najis, kulit bangkai hewan yang tadinya najis, nah, itu bisa disucikan dengan cara disamak. Baik. Karena yang utama, karena yang paling pertama, yang paling afdal adalah air, maka pembahasan yang pertama adalah tentang air, ya, tentang air. Baik. Pertanyaannya adalah air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk bersuci, yang boleh digunakan untuk bersuci. Kira-kira air apa, Pak? Air apa saja tuh? Ya, suci dan mensucikan. Baik, suci dan mensucikan, ya. Air suci dan mensucikan. Sebelum kita membahas kepada itunya tuh, secara globalnya di dunia ini, nah, di dunia ini kira-kira air apa aja yang boleh digunakan untuk bersuci? Saya kasih contoh lah, ya. Air yang turun dari langit, air hujan. Selain dari air hujan, nah, ya, udah ada gambarnya. Akhirnya sudah belajar semua lah. Ada 7 jenis air dalam madhab Syafi'i, ada 7 yang disebutkan,
ya. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i ada 7 yang disebutkan. Yang pertama adalah ma'us sama, air yang turun dari langit, air hujan, ya. Maka air hujan boleh nggak digunakan untuk bersuci? Boleh, sangat boleh sekali, ya. Bapak nggak ada sumur di rumah, nggak ada pam gitu ya, nggak ada pam, mau nampung air pakai ember, ya, kemudian digunakan untuk punten istinja ataupun untuk mandi wajib, nah itu bisa, ya. Jadi ma'us sama itu adalah yang pertama, ya, dari macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Selain air hujan apa Pak? Ma'ul bahri. Apa bahar itu? Laut, ya. Air laut. Ma'us sama, ma'ul bahar, air laut. Air laut kan asin ya. Boleh buat mandi nggak? Kira-kira kalau junub mandi di air laut suci nggak? Suci, ya, suci. Nanti dalilnya kita sebutkan, ya. Jadi air yang kedua yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air laut. Tadi air hujan atau air yang turun dari langit, air laut. Kemudian selanjutnya ada ma'ul bi'ri, air sumur, ya. Air sumur yang air bor lah, ya, air bor itu. Nah, itu juga sama, ya, suci dan mensucikan sifatnya. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Ingetin Pak, ya, itu ya. Ada air hujan, air laut, air sumur, air sungai. Kemudian ma'ul ain, mata air. Ya, mata air. Mata air ini juga sama, dia sifatnya suci dan mensucikan. Kemudian ada ma'us salji. Ma'us salji ini air salju. Air salju, air es, ya, air salju. Ya. Kalau kita simpulkan dari ketujuh golongan ini, satu lagi ma'ul barad. Ma'ul barad, ya. Air apa? Air embun. Air embun apa air es? Apa bedanya embun sama? Ada salaj, ada barad. Ya, ada salaj, ma'us salji sama ma'ul barodi. Nah, ini berbeda-beda nih cara penerjemahannya nih. Ma'us salj, ya. Jadi ada yang mengatakan ma'ul barad ini air embun, ada yang mengatakan ma'ul barad ini air es, ya. Salj itu salju, ya, gitu. Ya, ala kulli hal semuanya suci dan mensucikan. Wa tandariju hadhil miyah jami'uha tahta qaulina ma nazala minas sama. Ketujuh golongan ini, Pak, ketujuh macam ini bisa disimpulkan kepada dua hal. Air yang turun dari langit yang pertama, dan air yang keluar dari bumi. Ya, jadi 7 macam ini, ya, tidak keluar dari 2 golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah air yang turun dari langit, dan golongan yang kedua adalah air yang muncul dari bumi. Ya, ma nazala minas sama au naba'a minal ard, atau yang muncul atau yang keluar gitu, ya, dari tanah, ya, dari bumi. Qala ta'ala, dalilnya adalah wa anzalna minas sama'i ma'an tuhura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci, ya, atau air untuk bersuci. Ini ada dalam suratul Furqan ayat 48, ya. Kemudian wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan telah kami turunkan atas kalian minas sama, dari langit, ma'a, air, liyutahhirakum bih, ya, liyutahhirakum bih, agar atau untuk kalian bersuci dengan air tersebut.
Itu adalah dalil bahwasanya air yang turun dari langit itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Suratul Furqan dan Suratul Anfal ayat 11. Lalu kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Nah ini Pak. Tadi ya dalil bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan, ya. Inna narkabul bahar. Kami ini naik perahu di laut ya Rasulullah. Kami ini pergi ke laut naik perahu. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma. Dan kami hanya bawa air sedikit doang. Cukup untuk minum saja ya Rasul, ya. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami wudu dengan air yang sedikit ini, atishna, kami akan kehausan. Kata laki-laki tadi, ya. Afana tawadda' bima'il bahar ya Rasul, gimana kalau seandainya kami ini wudu dengan air laut? Tanya sama laki-laki tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Langsung dijawab, ya, air laut itu at-tahuru ma'uh, suci airnya. Al-hillu maitatuh. Apa hil itu, Pak? Halal. Apa yang halal? Maitatuh, bangkai yang ada di laut itu halal. Artinya ikan itu halal, gitu ya. Ikan itu halal. Ya. Walaupun dia tidak disembelih, halal. Ya. Gitu. Ya, jadi apa hewan yang dia itu bangkainya halal? Selain dari ikan apa, Pak? Belalang, ya. As-samak wal jarad, ya. Jarad itu apa namanya? Belalang. Baik. Jadi tadi macam-macam air. Baik, sekarang Pak, pertanyaannya, apakah hanya terbatas pada 7 itu saja? Nah, di Indonesia ini kan ada danau. Disebutin nggak danau? Nggak ada kan? Di Indonesia ini kan ada muara. Muara disebutin nggak tuh? Air muara kira-kira suci nggak? Nah, kenapa kok mazhab Syafi'i ini hanya mencukupkan atau hanya menyebutkan 7 golongan ini saja? Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau seandainya ada di Indonesia danau, apakah danau tidak boleh airnya untuk digunakan bersuci? Boleh nggak, Pak? Boleh. Dalilnya dalil umum yang tadi, ya. Dalil umum yang tadi, wa yunazzilu. Alasan kenapa hanya disebutkan hanya 7 saja? Nah itu. Kita harus tahu dulu. Alasan kenapa hanya disebutkan 7 golongan saja, karena di sana, ya, di negara-negara Arab yang ditemukan cuma 7 itu saja. Gitu kan ya? Kalau di sana ada danau nggak? Jarang ada danau. Jarang ada danau. Makanya ayat yang digunakan adalah tadi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutah. Jadi air yang turun itu kan air dari langit, ya. Air yang turun dari langit. Jadi semua air yang turun dari langit, meskipun itu tidak disebutkan tadi, ya, dalam macam-macam golongan air yang tadi yang boleh digunakan untuk bersuci tadi, itu tetap boleh karena ayatnya sifatnya umum. Dengan syarat. Dengan syarat apa syaratnya, Pak? Air-air yang tadi belum tercampur dengan sesuatu yang najis. Ya. Belum berubah baunya, warnanya, rasanya. Itu syaratnya. Ya, syarat dari air yang 7 tadi, ya, atau air yang ada selain dari 7 tadi bisa digunakan untuk bersuci. Selama dia itu tidak ada perubahan, belum bercampur dengan najis. Perubahan pada apanya? Baunya, rasanya, warnanya.
maka boleh digunakan untuk bersuci. Nah, nanti untuk batasan-batasannya kita masuk kepada pembagian-pembagian air. Nah, baru nih. Nah, kita masuk kepada air mutlak, ya, air najis atau mutanajis, air apa lagi? Musyammas, ya. Pernah belajar itu, Pak? Nah, kita belajar, ya. Kalau yang sudah pernah, kita ulang lagi. Baik. Wa tanqasimul miyahu ila arba'ati aqsamin, dan terbagi air itu kepada 4 bagian. Ada yang mengatakan kepada 3, ada yang mengatakan kepada 4. Nah, sebetulnya sama saja ini. Baik. Bagian yang pertama adalah air yang at-tahir al-mutahhir. Ya, Pak ya. Atau saya ringkas saja dah, ya, supaya tidak bingung. Saya ringkas kepada yang 3 saja. Kita ambil yang 3 saja. Bagian-bagian air itu ada 3. Ingatin Pak ya, ada 3. Ada air yang tahur, ya, tahur. Kalau ada papan tulis anak nih. Tahur, ada yang tahir, ada yang najis. Tahur, tahir, najis. Gampang ya hafalnya. Tahur itu suci dan mensucikan. Tahir itu suci tapi tidak mensucikan. Najis ya najis. Ya. Baik, kita bahas air yang pertama dulu, ya, golongan yang pertama dulu atau bagian yang pertama dulu. Air yang at-tahir al-mutahhir. Suci dan mensucikan. Wa huwal ma'ul mutlaq al-baqi ala wasfi khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Air ini adalah air mutlak disebutnya, ya. Al-baqi yang dia itu masih tetap dalam keadaan seperti dia saat diciptakan, diturunkan. Ya. Wala yakhrujuhu ay wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan taghayyaruhu bituli muqsin, dan tidak mengeluarkan darinya ma'an mutlaqan taghayyaruhu bituli muqsin au bisababi turabin au tuhlub wa wa syai'un akhdar ya'lul ma' min tulil muqth. Jadi Pak, singkatnya air mutlak ini adalah air yang dia itu masih dalam keadaan di mana saat dia diciptakan. Contoh, kan tadi air itu kalau sudah berubah warna, berubah rasa, berubah baunya, itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang pertanyaannya, air laut kan asin. Kan gitu ya? Air laut kan asin. Kok bisa digunakan untuk bersuci? Karena dia diciptakan dalam keadaan asin. Gitu ya? Air laut diciptakan dalam keadaan asin. Beda halnya kalau kita buat air asin sekolam. Meskipun itu lebih dari 2 kullah, tapi kalau air asinnya itu buatan kita sendiri, kita campurkan garam sampai dia asin, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi air itu masih dapat digunakan untuk bersuci atau disebut dengan air mutlak manakala airnya masih dalam keadaan di mana ia diciptakan demikian. Ya, itu adalah air tahur, ya, air tahur namanya, air yang suci dan mensucikan. Begitu ya, suci dan mensucikan. Baik, wal aslu fi tahuriyatil ma'il mutlaq. Dan asal daripada pensucian atau sucinya air mutlak ini, dalilnya adalah ma rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid. Berdiri seorang badui. Ya, ada seorang badui nih, ya, di tengah-tengah majelis Rasulullah SAW. Fabala fil masjid. Apa bala itu, Pak? Kencing. Ya, kencing di dalam masjid nih. Ini orang Baduy ini kadang-kadang asal aja, orang Baduy
ya. Dari Baduy, dari pedalaman, dari Arab pedalaman, ya. Kencing dalam masjid, faqama ilaihin nas. Berdiri itu orang-orang tuh. Apalagi Sayyidina Umar tuh udah semangat sekali itu. Ini pengen mukul aja nih. Liyaqa'u bih, faqala an-nabi da'uhu, biarin dah. Wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Ya. Biarkan. Nah, ini air kencingnya tadi disiram dengan satu ember air. Ini yang menjadi dalil bahwasanya air yang belum ada perubahan, ya, belum ada perubahan sama sekali, itu dapat suci dan mensucikan. Ya. Fa innama bu'itstum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya bu'itstum, aku diutus, ya, sebagai orang yang muyassirin, untuk memudahkan, walam tub'atsu mu'assirin, bukan untuk menyulitkan, begitu ya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iraqatil ma'i ala makanil bauli dalilun ala annahu fihi khasiyatut tathhir, ya. Ini menjadi dalil bahwasanya air ini adalah air yang suci dan mensucikan. Kira-kira begitu. Ya, tuh. Baik. Kemudian jadi tadi saya bilang ada tohur, ada tohir, ada najis. Air yang suci dan mensucikan tidak makruh digunakan, tidak haram digunakan, disebut dengan air mutlak, Pak, ya. Ada bagian yang kedua dari air tohur. Air yang suci, mensucikan, ya, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Suci, mensucikan, tapi makruh. Ya. Airnya suci. Kalau kita wudhu pakai air tersebut, kita mandi pakai air tersebut, sah tidak wudhu kita? Sah tidak mandi kita? Sah. Nah, tapi makruh. Apa ini Pak, air apa? Hah? Yang makruh, air musyammas. Apa itu? Air musyammas. Air musyammas itu air yang terjemur oleh matahari, ya, panas matahari, ya. Dalam mazhab Syafi'i, air musyammas ini makruh digunakan, meskipun suci, mensucikan dia. Sah tidak wudhu kita? Sah. Tapi makruh kita gunakan, ya. Wa huwal ma'ul musyammas alladhi sakhanathu syams, yang dipanaskan atau yang terkena panas oleh matahari. Nah, syarat daripada air musyammas ini menjadi makruh, ternyata ada syaratnya. Tidak semua air yang terjemur matahari itu makruh, katanya. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ayyakuna bibiladin harrah. Jadi terjadinya di negara yang itu panas terik. Indonesia panas terik nggak, Pak? Enggak, ya. Iklimnya tropis. Kadang hujan, kadang panas, kadang adem ayem begitu, ya. Maka syarat yang pertama, ayyakuna bibiladin harrah, ya, terjadinya di negara yang panas terik. Nah, kalau di dunia ini di mana yang panas? Afrika, ya. Di Arab Saudi sana panas sekali, ya. Di Afrika sana panas sekali. Sudan itu, teman-teman mahasiswa di Sudan itu kalau cerita musim panas, oh itu Masya Allah. Kami saja yang di Mesir, Pak, merasakan musim panas itu udah Masya Allah. Jadi kipas nih tidak ada fungsinya, ya. Nyala itu yang keluar bukan hawa dingin, bukan hawa panas. Panas hawanya, ya. Di Sudan lebih parah lagi tuh, ya. Mereka itu tidurnya bahkan, ya, punten, ya, nggak pakai baju, pakai celana, nggak pakai baju, terus pakai anduk. Anduknya anduk basah. Jadi cepat keringnya dia, saking panasnya tuh di Sudan, Masya Allah.
Jadi yang pertama syaratnya adalah air yang terjemur matahari ini terjemurnya di negara yang dia memang panas terik sekali. Yang kedua, ayyakuna mawdu'an biawanin muntabi'ah ghaira dzahab wal fiddah. Airnya itu dijemurnya atau ditempatkannya ya, di bejana-bejana yang terbuat bukan dari emas dan perak. Karena kalau dari emas dan perak itu haram, kan nggak boleh ya. Emas dan perak itu tidak boleh digunakan untuk bejana-bejana air. Ya, itu haram, tak boleh. Ya, haram. Ya. Bagaimana kalau seandainya ini kan disebutkan di sini ayyakuna mawdu'an bi awanin jadi si air yang terjemur mataharinya ini ditaruh ataupun ditempatkan di wadah yang dia tidak terbuat dari emas dan perak. Karena kalau terbuat dari emas dan perak haram jadinya. Kalau tidak terbuat dari emas dan perak makruh jadinya. Gitu ya, makruh jadinya. Kal hadidi seperti besi, begitu ya. Wan nuhas atau tembaga, wa kullu ma'din qabilin lit-turuq. Begitu. Kemudian syarat selanjutnya ayyakuna isti'maluhu fil badani li adamiyyin. Nah, air musyammas ini menjadi makruh ketika dipergunakan untuk orang manusia. Ya, jadi penggunaannya itu untuk manusia, ya, walau mayyitan, ya, meskipun digunakan untuk mandikan mayit. Ya, pakai air musyammas makruh. Suci tidak? Suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Ya, lebih baik cari air yang lain yang mutlak begitu ya. Au hayawan yalhaquhu al-baras kal khail. Ya. Au hayawan yalhaquhu al-baras kal khail. Atau hewan yang dia itu punya penyakit kulit baros, punya penyakit kulit. Seperti khail ini keledai. Nah, keledai ini punya penyakit kulit dia memang ya. Kalau Bapak pergi ke negara-negara Arab sana ya, lihat keledai, kadang-kadang itu memang ada penyakitnya. Naqala Syafi'i rahimahullahu taala an Umar radhiyallahu anhu, ya. Telah menukil Imam Syafi'i dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yakrahu al-ightisal bih, bahwasanya beliau itu membenci atau memakruhkan ightisal bih, mandi dengan air musyammas. Wa qala wala akrahul ma'al musyammas. Imam Syafi'i mengatakan, dan aku tidak memakruhkan, tidak membenci, tidak memakruhkan air musyammas ini terkecuali dari tinjauan at-tib, kedokteran. Jadi alasannya kenapa sih madhab Syafi'i, kenapa sih Imam Syafi'i ini memakruhkan air yang terjemur oleh matahari? Karena menurut penelitian beliau dari sisi kedokteran pada zaman beliau, ya, air yang terjemur matahari yang dia itu ditempatkan di besi-besi, ya, yang terbuat dari tempaan-tempaan besi, tembaga dan sebagainya, ya, selain emas dan perak tadi, itu menyebabkan penyakit kulit. Nah, itu Pak alasannya, ya, karena menyebabkan penyakit kulit, makanya dimakruhkan, ya. Meskipun ya mazhab Syafi'i yang mutaakhir, yang akhir-akhir ini mengatakan bahwasanya air musyammas itu ya tetap tohir dan mutahhir, suci dan mensucikan. Ala kulli hal tadi syarat-syaratnya. Nah, kalau di Indonesia tidak termasuk lah, ya. Dari syarat yang pertama saja sudah tidak termasuk, ya, karena di negara bukan yang mayoritas musimnya musim panas. Kita ada musim hujan, ada musim panas dan lain sebagainya. Ya. Kita baru pembahasan di air yang pertama, Pak. Air yang tahur, ya. Jadi gini, udah azan ya. Pembahasan tentang toharoh ini, Pak. Pembahasan yang mudah-mudah sulit. Gimana? Sebenarnya, kok udah azan, Pak.
Ya. Jadi pembahasan tentang toharah ini adalah pembahasan yang mudah-mudah sulit, Pak. Ya. Itu Bapak nih kalau betul-betul belajar toharah ini, ya, itu pasti pusing. Pusingnya kenapa? Ini ada anak, kita punya anak nih, ya. Ini kena sedikit aja najis, gimana cara bersihinnya? Ya. Kemudian ada tai cicak, ini gimana cara bersihinnya? Ya. Air kencing yang rembes ke kasur, gimana cara bersihinnya? Itu ya. Jadi memang permasalahan tentang atau pembahasan tentang taharah ini harus betul-betul teliti, ya. Karena dia pembahasan yang mudah susah gitu. Ya. Dia mudah, ya. Tapi pada prakteknya, wah, tidak mudah pada prakteknya. Ya, ketika nih di masjid punten ada kencing kucing atau ada anak yang masuk masjid, pampersnya bocor, gimana cara bersihinnya? Ayo, apakah langsung diguyur air semuanya? Najis semuanya, Pak. Ya kan? Ya. Kita lihat dulu. Ini bayi ini udah makan apa belum? Apakah masih baru minum ASI doang? Ya, soalnya kemarin kebetulan baru kejadian di masjid di sana di Lido Permai, perumahan Lido Permai. Wah, ada bayi yang dia itu bocor pampersnya. Ya kalau yang nggak tahu ininya nih, cara nyucinya langsung disiram aja, atuh ini semua najis semua, kan? Jadi ada caranya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sulit mudah susah gitu ya. Mudah memang ya, tapi pada prakteknya rada susah. Jadi kadang-kadang waduh ini udah bersih belum saya? Ya, di rumah ini banyak tai cicak. Ini tai cicaknya udah kering nih, kira-kira gimana cara bersihinnya? Ini banyak banget cicak nih. Kalau saya ambilin satu-satu, kalau saya bersihin satu-satu. Nah, nanti kita bahas itu. Ya. Di cara-cara membersihkan najis, ya. Jadi untuk pembahasan pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang beberapa hikmah daripada taharah, kemudian macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci, kemudian pembagian air, ya. Pembagian air kita sudah selesai di bagian yang pertama. Air yang tahur, ya. Air yang tahur, suci mensucikan. Suci mensucikan ada dua, ya. Suci mensucikan mutlak, suci mensucikan makruh, ya. Suci mensucikan makruh. Ada ulama yang mengatakan lagi ada pembagian yang ketiganya. Suci mensucikan haram digunakan. Kira-kira apa, Pak? Kepikiran nggak? Airnya suci, mensucikan. Sah nggak kalau kita wudhu? Sah. Tapi haram digunakan. Air apa itu, Pak? Air dapat nyuri. Ya, ngambil tanpa izin.